Assalamualaikum. Aku tuh punya kuah cuko, mau dipadu-padankan dengan apa? Pengennya pempek. Cuman kalau pempek kan ada bahan-bahannya khusus. Saya tuh punya aci, kan identik dengan aci pempek tuh kan. Tepung bentar. Ini tapioka, tepung tapioka punya segini lagi. Ada kuah cuko. Ya nggak tahu deh mau dibikin apa. Sebentar, sini aja deh ya. Saya pengen bikin pokoknya yang padu padan kan, anggap aja ini apa namanya, pempeknya ya. Anggap aja ini pempeknya karena aku nggak punya yang lain tuh. Saya akan olah ini sampai bener-bener berbentuk kayak pempek. Nggak tahu deh gimana caranya. Segini dulu ya, super wakilan. Terus saya kasih, makanya saya bilang juga, dibilang pempek ini kan pakai bumbu yang udah ada. Jadi ceritanya saya kayak ini kaldu dari makanan masih ada. Seperti biasa saya selalu bereksperimen kayak gini ya, kaldu yang ada aja. Air panas ya berarti ya, ini kaldunya baru dipanaskan. Saya olah ini sehingga berbentuk adonannya. Ini makanya kenapa saya nggak harus pakai bumbu lagi. Belum keluar sampai detik ini. Bener-bener semalam juga saya cuman astagfirullahaladzim, kok cuman bilangnya. Sahur itu pakai ini aja, pakai air aja semalam itu. Tanggal 28 kalau nggak salah sekarang ini. Pokoknya saya olah aja dulu ini. Ini kan harus pakai air panas ya. Sebenarnya ini harus diadon sampai kemudian berbentuk kalis gitu, ditambahin tepung yang lain, tepung terigu. Saya nggak tahu ada tepung terigu atau enggak. Ada sih, cuman ya nantilah saya tambahin sendiri. Atau sekarang aja sebentar ya. Tepung terigunya ada di atas. Cuman tepung terigunya waktu kemarin nanyain tepung terigu, dikasihnya tepung ini. Nggak apa-apa kali ya. Jadi nggak bermerek begitu. Saya antara pengen pakai dengan kayaknya gimana gitu ya. Sebenarnya nggak masalah sih. Jadi pakai tepung ini. Campur aja, pokoknya sampai ngebentuk adonan. Ya, pokoknya dicampur. Saya mau digodok lagi yang itu airnya, kayaknya kurang juga. Jadi ini pokoknya di acinya kurang banyak, akan saya adonin aja gitu ya. Pokoknya nanti kalian lihat hasil jadinya aja deh ya. Pokoknya ini dicampur, nggak pakai takaran. Aku nggak pakai takaran, yang jelas aci aja. Aci. Oke, nanti tunggu jadinya. Pokoknya diadon ya. Akhirnya pakai tangan dong. Lihat, sampai benar-benar bisa sesuai dengan tingkat yang kita mau ya. Saya nggak tahu tingkatannya seperti apa. Lihat. Aku semalam tuh sebenarnya masih sempet sih kalau mau makan, cuman aku cuman mikir gini, kayak nggak kepengen gitu, nggak terlalu kepengen kan. Kalau pagi-pagi terlalu dipaksakan makan juga khawatirnya mual ya, khawatirnya. Makanya aku pikir sudahlah, nggak usah makan aja. Makannya ini apa, pas buka juga masih kepala ayam. Ini pas ini juga sahurnya juga ya gitu deh. Kalau udah bener-bener males keluar, bener. Pokoknya saya seadanya ada, daripada saya keluar lebih baik seadanya di dalam aja. Lihat tanganku sambil begini, kayaknya gini aja ya. Saya nggak tahu ini versi mana, saya nggak tahu. Pokoknya kayak gitu aja. Saya nggak ngulek bumbu, nggak
pokoknya pakai yang ada aja. Tadi tetap aja kayak gini mainnya tuh, belum mateng soalnya itunya, belum menggolak. Yang kayak gini sebenarnya saya nggak pintar-pintar banget masak, karena bisa dibilang juga belum hitungan tahun sih udah bisa masak. Dulu sama sekali kan nggak terlalu bisa variasi, udah mulai bisa variasi itu belum lama ini gitu loh, kayak gitu. Masak yang gue tahu aja ya kayak gitu-gitu aja sih, makanya kalian lihat lah aku kurang begitu kreatif dalam mengolah. Ini dari tadi dipegangnya gini-gini mulu. Nanti juga diiris tipis-tipis kan, digoreng soalnya biar enak. Ini kayaknya udah mendidih ya, udah enggak. Semoga aja dia jadi ya. Saya pakai lagi, entah dibikin pipi, entah apalah namanya, anggap aja ini pempek versi saya. Kalau pempek kan pakai apa gitu kan, ada ininya khusus resepnya. Cuman ini bedanya ya nggak pakai resep. Yang penting macam-macam cireng gitu dan udah ditambahin garam dong. Enak nggak bakalan? Harusnya tambahin garam ya, dikit aja gitu. Janganlah, nggak usah, itu nanti kan tetap ada rasa dari cukonya itu. Cuko pempek Palembang, pokoknya aku bikin waktu itu cuko pempek Palembang. Karena nggak ada untuk dijual, jadi nggak ngaruh ya, insya Allah. Kalau dibikinnya mungkin agak lembek atau gimana, saya pernah lihat tuh dicontohinnya pakai plastik atau apa gitu supaya mungkin nggak ambiar digodoknya. Cuman aku pikir ya udahlah, ini kayaknya bisa deh, nggak harus pakai plastik atau dibentuk cetakan gitu. Saya nggak tahu bener atau tidaknya, juga nggak tahu. Semoga aja matang tetep ya, nggak kayak gitu deh. Yang penting kan kreatif ya. Oh ya, kalau kalian pengen tahu seperti apa kondisi jalanan, itu ada di video saya. Video saya apa ya? Oh, besok di ininya video saya jalan ke Borma besok ya. Ini tanggal 28. Besok bakalan saya upload video tentang jalan-jalan ke Borma sih, bukan jalan-jalan. Sebenarnya ada yang hal penting banget, itu benda itu yang penting banget karena saya pengen ada sesuatu yang akan saya beli. Akhirnya saya keluar. Sebenarnya saya malas banget keluar ya, malas banget, sepi jalanan. Saya pas naik angkot itu yang ada bapak-bapak semua, laki-laki semua, kan zaman edan sekarang, zaman rawan gitu. Aku pikir aduh, bayang gak ya, antara percaya sama mereka, cuma sisi lain ya saya juga harus jaga-jaga. Laki-laki semuanya, ada berapa orang ya, 4 orang mungkin sekitar itu. Terus depan satu sopir kalau nggak salah, kayak gitu ya. Sepi, jalanan sepi, bener-bener sepi. Yang pengen ke Bandung segala macam, ini lebih sepi dari liburan Ramadan atau liburan panjang gitu ya. Ini lebih sepi, jauh lebih sepi dari yang biasa. Jadi udahlah, jangan terlalu berpikiran yang aneh-aneh, neko-neko sekarang. Ini udah parah banget. Orang-orang kan makin lama makin menipis, duit segala macam, otaknya makin konslet. Kalian harus lebih hati-hati karena ada banyak kejadian aneh di luar sana, yang tiba-tiba ngamuk-ngamuk lah, yang tiba-tiba ya kayak gitulah. Karena memang faktor kejiwaan sangat penting selain makanan ya. Selain jasmani juga sekarang nih udah masuknya di era kita harus menjaga kesehatan pikiran kita. Karena kalau nggak dijaga itu parah banget sih. Karena memang luar biasa sekarang ini yang dibidik bukan lagi masalah isi perut, tapi sudah mulai ke kejiwaan orang ya, sudah masuk ke kejiwaan orang. Ini yang harus kita pahami sekarang. Jadi pasiennya sudah meningkat dari yang cuman secara physically kita butuh makan, udah meningkat sekarang. Udah otak itu udah kacau balau dengan kondisi yang banyaknya masalah ya, enggak, terus tidak menemukan solusi. Kebayanglah kayak gitu, udah mulai mengambang. Saya nggak tahu jadinya akan seperti apa. Ini digoreng pada saat mau dimakan aja ya. Wih, jadi sih kayaknya
nggak nyangka jadi. Udah tahu jadinya enaknya gimana. Kita lihat ya. Wow. Wow. Ada yang di bawah, ada yang di bawah. Tenggelam. Harus ayo naik ke atas sayang. Aduh. Ini kayak mainan ikan. Ih, seneng ih. Senengnya. Lihat. Ini hiburan. Nggak bisa efek, nggak bisa keluar, hiburannya kayak gini aja. Nggak usah dibikin stres ya. Saya nggak tahu sampai segimana supaya bisa diangkat gitu. Kayaknya udah ngambang-ngambang ya, bisa diangkat ya. Biarin aja dulu. Ini bakalan dibiarin dulu sampai kemudian pas mau dimakan baru digoreng. Kalau nggak kayak gitu nggak enak ya. Sekarang masih jam belum asar sekarang. Masih mungkin jam 2-an atau jam setengah 3 gitu. Atau mendekati asar jangan-jangan, saya nggak ngeliat jam. Masih jauh dari maghrib. Gitu, liatin itu 1 menit lebih. Hiburan, hiburan ini nih di tengah wabah. Aduh ya Allah, dan dulu kalinya. Ini nih kayaknya udah nih. Kita ambil dulu 1. Taruh di sini. Sayang, kayak ikan dia. Kayaknya enak sih, kayaknya enak sih. 1 nak. Jangan yang di bawah, saya mengambil yang di bawah yang belum naik ke permukaan. Ini dulu. Ih, kayak apa gitu. Aduh ya Allah. Ini saya udah nggak mikir dia belum matang atau tidak gitu ya. Oh my god. Ini kayak apa ya? Ya namanya juga ini apa ya? Ini kayak gini nih apa nih? Twing. Ini mainannya kayak gini, musim-musim corona mainannya kayak gini. Kita lagi main. Nggak boleh keluar sama mama ya, Dek. Nggak boleh keluar sama mama. Di rumah aja makan, minum dengan tenang ya. Oke. Ini bentar lagi mungkin mau masa-masa mudik. Jangan bahas gitu, jangan bahas itu, jangan bahas itu. Atau kalau mau pulang kampung, ini masih jauh sih, biasanya kan H-10 atau H-seminggu lagi lah. Ini kayaknya udah belum ke atas deh, saya main angkat-angkat aja. Begitulah kalau orang kalau udah nggak terlalu ini memperhatikan. Ya, terserah deh. Pokoknya kenapa saya sarankan untuk tidak dilakukan, mau itu mudik atau pulang kampung. Sebaiknya ya, pertama belum tentu kalian diterima di sana. Saya bilang juga orang udah kacau pikirannya. Orang udah pada kacau pikirannya, nggak peduli itu keluarga, nggak peduli itu ya gitu deh, saudara, apalah teman dekat, apalagi teman dekat, saudara aja sekarang udah gak tahu deh ini kenapa ya dia apa namanya, berbusa. Ada yang nggak diterima sama keluarganya, mungkin dia udah mikirnya udah susah, hidup gue udah susah, lu datang lagi pakai datang ke rumah gue gitu loh ya. Pertama itu. Yang keduanya ya, kalian juga kan belum tahu ini, apalagi misal dari kota ke desa, yang mereka tahu kota itu tempat berjangkitnya virus, ya sudah. Desa masih bagus misalnya ininya apa, hawanya ya makin belum, masih zona hijau lah desa. Nah kalian datang, kalau yang masih berpikir misalnya khawatirnya mikirnya ini dari kota, di desa kita sudah aman nyaman, mereka datang gitu loh. Waduh ya, banyak pertimbangan lah. Belum lagi misal nih kalian tidak memiliki sesuatu yang diandalkan untuk tinggal di tempat orang lain gitu loh.
walaupun itu di orang tua sendiri yang bisa bikin mereka mau menerima kita misalnya ya. Kalian bisa dibilang biayanya dari orang lain, masih dari orang tua. Aduh, mereka mikirin beban gitu loh, beban baru ketika kalian datang gitu loh maksudnya. Kok gimana lagi, ini udah nggak. Kalian dengar baca nggak sih banyak hal yang aneh-aneh lah pokoknya di luar sana ya. Memang otak-otaknya itu udah mulai yang namanya juga timbunan masalah di kepala, di otak. Jadi mereka kayak yang hilang akal gitu ya, melakukan banyak macam yang nggak masuk akal gitu loh, yang tiba-tiba datang marah-marah, yang kayak kalau di sini mungkin ganggu tetangga gitu, nggak kayak yang udah stres gimana sih, udah kayak yang linglung hilang akal gitu, udah nggak peduli lagi dengan baik buruk, tidak peduli lagi dengan orang lain, ya udah hilang akal lah. Jadi ya gitu. Makanya sekarang saya lagi mengkampanyekan untuk hidup sehat, bukan hanya jasmani, rohani atau kejiwaan kita juga harus dijaga. Sekarang aku udah mulai ke sana. Karena memang luar biasa, saya baca di media sosial itu beberapa peristiwa yang cukup menegangkan sebenarnya menurut aku. Karena bisa dibilang, kok ngapain orang tiba-tiba marah, nggak kenal, terus bukan siapa-siapa, kayak yang kamu siapa, ngatur, sok-sok ngatur gitu. Artinya memang ada sesuatu di otaknya yang nggak beres kan. Barusan saya baca gitu sebelum bikin video, karena aku masih mikir ini mau dimakan sekarang atau enggak gitu loh. Takut ini kalau dingin nih kayak gini jadinya semuanya. Diri kayak apa ya? Kayak binatang apa gitu. Lintah. Astagfirullahaladzim, jangan dibayangin ya. Ini kayak gini aja lah. Lumayan lah. Jadilah setidaknya masih bisa dibentuk. Dan kemungkinannya masih bisa dimakan. Kita tunggu sore maghrib. Ini masih belum. Assalamualaikum teman-teman. Ini udah jam 17.32, berarti sekitar ya 18 menitan lagi. Nah ini panci ini yang ini nih panci nih. Ingat nggak? Saya beli ini kemarin enggak, sudah lama, beberapa waktu kemarin. Belum tahu apakah ini berfungsi atau tidak, karena induksi itu beda banget, kadang nggak support. Jadi kita coba sekaligus uji coba ya, apakah ini bagus atau sukses sesuai dengan fungsinya atau tidak. Karena memang ini benar-benar belum pernah saya coba. Kita cek ya, kita coba nyalain. Support guys. support. Kita taruh minyak untuk menggoreng agak banyak, semoga tidak terlalu banyak. Dia biarkan ini dulu panas dulu. Saya mau menggoreng yang tadi saya bikin, yang ini ya, nggak tahu nih gimana nih caranya. Pokoknya aku mau menggoreng. Dia udah mulai agak kering gitu karena dibiarkan begitu saja. Masih agak lengket-lengket gimana gitu. Tadi aku ngambil cukoknya itu dari bawah. Wangi banget pas di bawah gitu. Dan ini masih wangi cuka yang memang dijual, yang pernah saya coba di luar gitu kan. Saya nggak nyangka gue berhasil, dan kuncinya itu ada di air kaldu. Yang bikin enak itu air kaldunya. Belum lama ini saya ada YouTuber yang udah alhamdulillah udah dimonetisasi, tapi tampilan videonya masih agak kurang cerah-cerah gitu. Ini Bun pakai lampu tambahan seperti saya, seperti ini Bun. Ya Bun ya. Bikin kabel sama ininya, sama lampunya. Sayang banget kalau itu kan udah dimonetisasi dia. Kalau kualitas videonya nggak terlalu bagus, sayang banget gitu loh. Maksud aku, ayolah diperbaiki terus ya supaya view-nya makin nambah.
Ini aku centong kayu bekas pakai, nggak apa-apa lah. Aduh, semoga nggak melentik-melentik. Melentik-melentik pun. Udah panas ya. Udah panas. Ya. Bentar, centong kayunya dibauhin dulu. Kita ini dulu ya. Gini bun, pakai ini lagi bun, cahaya ya, yang kayak tadi bun. Lengket-lengket gimana gitu. Semoga nggak terlalu panas. Kita ini coba dulu deh, kecil-kecil aja deh, supaya kering gitu, agak gimana gitu. Ya, takut meletik-meletik. Bismillahirrahmanirrahim. Ininya juga aduh, nempel-nempel lagi. Ya Allah, dia nggak mau lepas dari tangan. Gimana dong? Ya Allah. Ya udah, gini semua aja dulu. Oh my god. Kita coba 2 atau 3 gitu lah. Lebih kan? Oh my god. Saya pengen agak kering supaya enak. Ya ampun guys, astagfirullahaladzim, ya Allah. Itu mas, ya Allah, mana sih lo? Nggak tahu rasanya. Rahasia sih, tapi nggak tahu rasanya. Ya Allah, tidak ada juga. Aduh, tadi yang gepeng, sekarang yang bulat tapi jadi gepeng juga akhirnya kan. Aduh, jadinya kayak gini. Aduh, itu panas. Kayak gini neng, ya bentukannya. Aduh. Dia nggak mau lepas dari tangan loh. Ya Allah. Masya Allah. Ya, kita coba lagi. Dia pada nempel kulit. Ini enaknya anti panas kayak gini ya, dan kualitasnya bagus ya. Saya suka ini, kayaknya kualitasnya bagus. Yang saya pakai ini nih, anti lengketnya bagus kayaknya ya. Saya nggak tahu juga. Kemungkinan besar saya suka produk macam gini nih. Kemungkinannya. Jadi bagus ya ininya, apa namanya, anti goresnya itu bagus. Kayak nggak luntur gitu, nggak terkelupas gitu anti goresnya. Kalian boleh lihat, cari di peralatan dapur di kota Anda terdekat. Saya belinya di Borma. Saya belinya ini di Borma, jadi kualitasnya oke sih. Oke sih kualitasnya. Aku suka produk ini. Oh my god. Ini nyatu semua loh. Kayaknya cukup deh. Nanti mau bikin telur dadar kayaknya. Telur ceplok aja deh buat buka. Wah, ada jatuh. Ya, ini malah nyatu loh, nggak bisa dibuka jadinya. Kalau itu namanya apa namanya? Udah sih kayaknya ya, takut gosong. Kalau cireng nggak langsung digoreng ya, nggak digodok dulu ya. Ya Allah. Iya ampun, coklat terlalu coklat nggak sih? Nggak tahu berhasil, nggak tahu nggak kuy. Langsung aja ditaruh di wadahnya. Ya Allah, nggak tahu rasanya ini, ada coklatan itu. Ya Allah. Oh deh. Nggak tahu deh rasanya. Nanti saya mau bikin telur dadar dulu ya. Pengennya sih buat makan nasi, tapi nggak tahu juga kalau ternyata disatuin dengan ini, makan apa, cireng ini, nasi digoreng ya. Tetap aja namanya cireng. Ya Allah. Oh, jadinya kayak gini. Jadinya seperti ini. Iya nggak? Kelihatan ya, bagus lah.
Segitu sudah bentukannya lumayan sih. Kita tambahkan cukoknya. Saya ngambilnya dikit cukoknya itu. Oh ya Allah, cukup lah. Taulah wangi-wangi kuah cuko gitu, dan ini berasa banget wanginya, artinya nyegerak banget. Semoga aja enak ya. Akhirnya jadi gue. Sudah dicukoin. Saya mau goreng buat bukaan lagi telur dadar. Saya mau nasi atau enggak ya? Langsung makan nasi atau enggak ya? Saya nggak tahu juga. Nantilah. Itu beda versi soalnya. Assalamualaikum kembali. Ini hasilnya seperti ini. Coklat-coklat gimana gitu ya. Kita coba aja, takutnya ini terlalu gosong. Saya juga nggak tahu kalau terlalu gosong agak pahit gimana. Bumbunya juga nggak jelas. Kalau cukoknya saya sudah pernah dan enak. Bismillahirrahmanirrahim. Kenyal. Udah mirip pempek sih. Bahkan bukan bumbu pempek ya, padahal kenyalnya udah kayak pempek. Emang kayak ada bau-bau gosong gitu, rasa-rasa gosong gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku udah buka. Kurang pedas sih menurutku cukoknya, tapi anak cukoknya udah mirip-mirip yang biasa dijual. Nah, kenyal gitu deh. Ini bagian udah kerendam agak lama, dari tadi dianggurin nunggu maghrib, nunggu adzan beres juga. Lagi masih hangat kan, kenyal-kenyalnya kerasa. Pas tadi di awal-awal kerasa loh kenyal-kenyalnya. Makin kesini kok makin alot ya. Karena udah terendam lama, ngeprul gitu, yang ya tau lah, kena air enggak. Jadi pas pertama saya gigit tadi, akhirnya ada. Aku sahabatinnya terlalu gosong sih, ternyata enggak, masih ada kecium bau-bau gosong gitu, kerasa di lidah agak-agak ada rasa gosong gimana. Bumbu pempeknya enak. Cukup kurang pedas. Kurang pedas banget. Rasanya di kaldu. Jadi kerasa legit. Lama-lama alot.
Aku ngantuk-ngantuk gimana gitu. Gawat cuy, tadi udah makan nasi soalnya. Ini enak, cocok buat disimpan. Misalnya saya pengen nyimpan cemilan atau makanan buat nyemil-nyemil gitu, ini cocok juga. Jadi tinggal nanti digoreng dikit-dikit digoreng gitu. Ini cocok dan enak, nggak terlalu pedas jadi kurang mantul gitu. Seriusan, cenderung lebih berasa manisnya, asamnya juga nggak terlalu berasa banget, nggak begitu berasa banget, manisnya berasa. Aku ngantuk kuy, baru maghrib, mau sholat maghrib dulu. Sengaja saya makan dulu supaya pas sholat saya tenang gitu, jong-jong dalam pengertian fokus lah gitu lah, udah nggak mikirin makanan lagi. Ini yang aku suka nih cemilan nih, keripik pisang yang model begini yang aku suka ya. Ini buat nanti. Ngantuk. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari berikutnya nih. Ini sudah nggak terlalu nempel-nempel. Mau dibikin cemilan. Hari ini tanggal 28. Lagi manasin. Kok lupa saya apa ya? Lagi manasin minyak. Mau digoreng. Ini udah hari berikutnya dan ya kemarin mungkin karena masih banyak air yang nempel jadinya masih lengket-lengket gitu. Semoga hari ini enggak. Kelihatannya sih udah beda, udah nggak terlalu lengket. Jadi pas megangnya susah kemarin pas masukinnya itu. Enak loh beneran. Aku jadi buat ngemil hari ini. Hey, sorry sebentar. Saya pikir ini hari ini lebih baik. Saya tidak nungguin lama. Saya pengen cobanya. Ini masih renyah atau tidak. Aku pikir ini lebih baik ya dari kemarin. Gak terlalu gosong-gosong gimana gitu. Cobain lagi. Saya pengen nyobain lagi. Saya harap ini gak terlalu alot kayak yang sebelumnya. Karena yang sebelumnya itu ditunggu dulu sampai beberapa waktu. Sekarang udah langsung cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gak terlalu gosong. Semoga saja lebih baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Seriusan enak banget. Ini enak banget. Aduh, kayak bukan yang kemarin. Nggak ada rasa-rasa gosong gitu, nggak ada. Udah kayak tempe yang dijual di luar loh. Enak. Kembali saya ingatkan kalau kalian pengen tahu rahasia yang saya pakai ini, pakai kaldu. Kalau kalian merasa kok kayaknya rasanya masih agak-agak yang kurang, emang dia digodoknya agak lama gitu sampai kemudian agak mengental gitu ya. Saya awal-awal dicicipin belum begitu mengental, kok nggak enak ya, nggak terasa apa ya, belum legit gitu. Ternyata setelah sampai beberapa waktu kemudian sampai dia agak mengental, ya termasuk bumbu juga memang mungkin banyak sedikitnya akan mempengaruhi ya. Enak banget beneran. Ini pagi-pagi saya lagi nggak saum. Mah nih kayaknya sih mah. Boleh dicoba loh buat cemilan, gampang banget. Kalian lihat cara saya bikin tepungnya itu, pakai kaldu aja, nggak usah pakai yang misalnya kalian nggak bisa ngeracik
yang gimana-gimana bumbunya atau nggak ada bumbu ya kayak saya tadi. Ada air kaldu, tinggal campurin nggak sih ke ini, ke aci. Bener-bener simpel. Rasa nggak kalah. Oh iya, cukonya ya kalian belum tahu ya. Ada banyak lah. Yang resep-resep udah banyak. Cukoknya. Saya lupa lagi malah ini. Gimana cara bikinnya lupa lagi. Kalau nggak salah bawang putih, asam, gula merah ya, yang cukup banyak seperti biasa, cabai kalau kalian suka ini, bawang putih, asam Jawa itu, terus gula merah, cabai, garam seperti biasa. Kayaknya cuman itu deh. Iya, cuma itu. Kaldu. Aku tambahin kaldu supaya enak. Terima kasih sudah menonton. Ini enak banget beneran, seriusan. Ini the realnya ini. Yang kemarin kayaknya beneran kegosongan. Ini the realnya, dan ini udah kayak yang dijual di pasaran gitu. Udah mantul banget lah, bahkan nggak kalah lah. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya di salam kedua lagi deh.